kesempatan akan menjelaskan tentang presentasi bisnis dengan anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Friska Nurvita, kedua MC Fraiko, ketiga Maratus Syarifah, dan yang terakhir Ayu Vandana. Di sini kami akan menjelaskan ada 6 subbab, yaitu yang pertama tujuan presentasi bisnis, yang kedua persiapan presentasi bisnis, ketiga alat bantu presentasi bisnis, keempat analisis audiens dan analisis bahasa tubuh, yang kelima peninjauan lokasi dan percaya diri, dan yang terakhir yaitu berlatih presentasi bisnis. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Friska Nurvita. Di sini saya akan menjelaskan subbab pertama dan subbab kedua, yaitu tujuan presentasi bisnis. Tujuan presentasi bisnis yaitu yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, kedua, menghibur audiens, ketiga, menyentuh emosi audiens, dan keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Subbab kedua yaitu persiapan presentasi bisnis, yaitu yang pertama penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Dan yang ketiga, menganalisis audiens. Dan yang terakhir yaitu menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MC Fraiko Idal Umam, NIM 12405193198. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat bantu presentasi bisnis. Yang pertama, ada papan tulis hitam dan putih. Papan tulis hitam merupakan salah satu alat bantu presentasi yang sudah cukup kuno, sehingga kini alat bantu tersebut relatif jarang digunakan. Selain papan tulis hitam, kini juga muncul papan tulis putih yang banyak digunakan di berbagai perkantoran bisnis maupun non-bisnis. Sarana ini cocok untuk kegiatan-kegiatan seperti lokakarya, briefing, rapat rutin, maupun diskusi kelompok. Sarana ini memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Antara lain, untuk keunggulannya, fleksibilitas dalam penulisannya, kemudahan dalam melakukan koreksi, dan yang terakhir dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Sedangkan untuk kelemahannya antara lain, tulisan tangan seringkali sulit dibaca, pembicara menutupi peserta saat menulis, pembaca tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama, tersedianya papan tulis yang sangat terbatas, sehingga apabila sudah penuh harus dihapus terlebih dahulu. Spidol sangat mengganggu dan sering mengering sehingga tak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir adalah tidak efektif untuk peserta yang berjumlah lebih dari 15 orang. Untuk sarana yang kedua yaitu flip chart. Flip chart sendiri merupakan sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Apabila lembar kertas pertama sudah penuh, pembicara dapat membuka lembar berikutnya yang masih kosong dengan menyibak kertas tersebut atau menyobeknya. Sarana ini juga memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya sendiri antara lain, fleksibilitas dalam penulisannya, pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi, pembicara dapat merujuk catatan sebelumnya, biaya relatif murah, dan bisa diletakkan di mana saja. Sedangkan untuk kelemahannya, susah dibaca, pembicara sering menutupi peserta saat menulis, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama, mutu kertas yang jelek, dan kemungkinan spidol yang digunakan macet. Biasanya kertas flip chart hanya digunakan untuk sekali presentasi saja, muncul suara berisik ketika mengganti lembar kertas, dan yang terakhir tidak cocok untuk peserta lebih dari 20 orang. Untuk yang selanjutnya yaitu transparansi overhead projector. Transparansi overhead projector merupakan alat bantu presentasi yang cukup populer bagi para pembicara. Dalam overhead projector, sekitar 57% lembar transparansi dihasilkan dengan mesin fotokopi dan selalu dibuat dengan mesin ketik atau bahkan teks tulisan tangan. Hanya 29% transparansi yang dibuat dari artwork dan 32% dari grafik komputer. Dengan semakin meluasnya teknologi komputer,
Semakin banyak orang dapat memanfaatkan kemampuan komputer untuk membuat tampilan grafik, gambar, bagan, dan sejenisnya dengan kualitas hasil yang lebih baik. Untuk keunggulan dan kelemahannya, untuk transparansi overhead projector antara lain dalam keunggulannya, cepat dan murah jika menggunakan fotokopi, dapat dibuat dengan artwork dengan kualitas tinggi tetapi menggunakan biaya yang relatif lebih mahal. Layar jelas meskipun dalam ruang yang terang, visual dapat dioperasikan secara cepat dan mudah diubah meskipun beberapa saat sebelum presentasi dilakukan. Informasi dapat ditampilkan secara progresif meskipun secara manual. Dan yang terakhir, overhead projector umumnya banyak tersedia di berbagai tempat pertemuan atau pelatihan. Sedangkan untuk kelemahannya, kualitas transparansinya jelek jika teksnya ditulis dengan tangan. Umumnya hasil fotokopi adalah hitam dan putih. Pergantian secara manual seringkali mengganggu pembicara dan mengalihkan pembicaraan. Menimbulkan distorsi gambar manakala overhead projector tidak fokus. Kipas pada overhead projector seringkali berisik, dan yang terakhir transparansi sangat pekat dan bekas sidik jari mudah rusak. Yang selanjutnya yaitu slide. Sekitar tahun 1980-an, slide cukup populer bagi alat bantu presentasi bisnis. Slide dapat berupa foto, grafis, atau gabungan keduanya. Kualitas gambar dan tampilan yang disajikan dengan slide cukup baik, di samping juga mudah dan ringan membawanya. Dalam perkembangannya, slide yang berukuran 35 mm ini dapat dikombinasikan dengan personal komputer atau PC dengan resolusi gambar berkualitas tinggi, serta dapat disimpan dalam disket. Untuk keunggulannya, slide foto warna mudah pembuatannya, slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC, dapat dimungkinkan slide dengan efek 3 dimensi dan efek khusus lainnya, daya tahan cukup tinggi, terlindung dari sidik jari dan kerusakan jika disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari kaca. Slide yang dihasilkan dari komputer dapat disimpan dalam disket. Dan yang terakhir, hasil cetakannya lebih kecil dan lebih portable. Sedangkan untuk kelemahannya, proses produksi slide film 35 mm ini memerlukan waktu yang cukup lama dan harganya yang relatif mahal. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai apa saja alat yang digunakan dalam presentasi, yaitu yang selanjutnya bagian E, papan tulis elektronik. Nah, papan tulis elektronik ini memiliki keunggulan, yaitu seperti fleksibilitas dalam penulisannya, mudah melakukan koreksi, dapat menampilkan tulisan pada layar. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu tulis tangan. Terus peserta itu sering kali terhalang oleh pembicara, dan pembicara itu kadang merasa kebingungan karena pembicara harus berbicara dan menulis. Nah, untuk bagian F, video cassette recorder, kita dapat melihat keunggulannya bagaimana, yaitu sangat praktis. Terus monitor dan VCR banyak tersedia di perkantoran. Terus video itu dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus hiburan. Nah, kan biasanya seorang itu lebih paham apabila kita memberikan penjelasan dengan video. Nah, sedangkan kelemahannya itu kualitas tampilannya rendah. Nah, perlu kecermatan untuk memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Terus untuk operator video itu diperlukan tenaga ahli khusus. Selanjutnya yang G, panel LCD. Nah, kelebihannya proyeksi data secara langsung dari PC secara real time. Terus proyeksi itu langsung memungkinkan tingkat interaktifnya semakin tinggi. Nah, panel LCD itu diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar. Lalu untuk kelemahan, panel LCD versi lama itu cenderung menghasilkan kualitas yang rendah, yang mengakibatkan gambarnya itu jelek. Nah, keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead karena rendahnya kekuatan watt.
Nah, ada 3 peralatan yang digunakan seperti komputer, proyektor, overhead, dan panel LCD. Selanjutnya bagian H, yaitu proyektor LCD. Keunggulannya, tampilan data dilakukan secara real time. Presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan audiens. Lalu dengan software presentasi, tampilan presentasi menjadi lebih menarik karena yang ditampilkan dapat berupa data, teks, suara, video. Kelemahannya LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang kurang bagus. Harga LCD pun masih cenderung mahal ya. Lalu peralatan yang digunakan itu komputer, LCD, proyektor, dan layar. Terus kadangkala juga terjadi ketidaksesuaian. Nah, biasanya itu proyektor LCD itu biasanya lebih sering kita gunakan seperti dalam presentasi dalam perkuliahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Vandana. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama yaitu analisis audiens dan analisis bahasa tubuh. Dalam menganalisis audiens, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut. Yang pertama, siapa audiensnya? Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Yang ketiga, di mana melakukan presentasi? Keempat, kapan melakukan presentasi? Kelima, mengapa melakukan presentasi? Dan yang terakhir, bagaimana melakukan presentasi? Gerakan-gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi bisnis antara lain meliputi ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan cara berdiri. Yang kedua, subbab tentang peninjauan lokasi dan percaya diri. Peninjauan lokasi diperlukan guna mengetahui secara mendalam kesiapan alat pendukung seperti penyediaan sound system, LCD, proyektor, overhead proyektor, dan VCR. Selain itu juga tempat duduk dan tata letaknya, ruangan ber-AC atau tidak, tata lampu, podium, posisi layar atau screen, posisi proyektor, dan sejenisnya. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Ketidakpercayaan diri seseorang pembicara dalam suatu presentasi bisnis diekspresikan dalam berbagai macam sikap atau perilaku gemetar, bicara terputus-putus, tangan berkeringat dingin, mulut kering, terlalu banyak air liur, tersenggal-senggal, tegang wajah, dan tenggorokan tersumbat. Yang terakhir yaitu subbab tentang berlatih presentasi bisnis. Agar presentasi bisnis mencapai sasaran, perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi audiens. Yang kedua, buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Yang ketiga, tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap. Yang keempat, buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul. Yang kelima, tulislah ke dalam kartu ukuran kartu pos. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.